الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة wasalaman daimain mutalazimain ila yaumiddin amma ba'd. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Semua pujian adalah milik Allah. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah bukan hanya di lisan, dan juga bukan hanya dalam pikiran kita, tetapi yang harus kita lakukan adalah di dalam hati kita. Subhanallah. Bagaimana kita bisa merasakan segala puji milik Allah. Barang siapa yang merasakan bukan mengetahui, ya, merasakan betul-betul bahwa segala puji milik Allah, maka dia orang tawadhu. Tawadhu orang yang rendah hati, tidak mudah berkeluh kesah, tidak mudah tersinggung, baperan, ngambekan, apalagi marah, ngumpat, mencela. Oh, jauh. Kenapa? Dibalik. Apabila tidak ada alhamdulillah dalam hati seseorang, maka dia akan gampang marah dan stres. Jadi orang yang merasa saya harus dipuji, karena saya orang terhormat, karena saya punya ilmu, karena saya bla 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 bla, maka orang ini merasa memiliki. Padahal dia mengucapkan setiap saat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Engkau ya Allah, nama Allah yang Maha Pengasih. Artinya semua dikasih oleh Allah. Cikal bakalnya adalah ini milik Allah. Tidak ada yang kita miliki. Tapi ketika ini milik saya dan semua adalah aku yang punya, nah ini maka dia harus dipuji, merasa dipuji. Padahal segala puji milik Allah. Betapa banyak orang yang merasa saya harus dipuji. Maka ada orang yang tidak menghormatinya, langsung dia marah. Inilah orang yang tersiksa. Mungkin jiwa yang kotor, bahasa Al-Quran sekarang disebut dengan orang yang sakit jiwanya. Subhanallah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kekuatan jiwa takwa dalam diriku. Artinya lemahkan jiwa fujur. Di dalam diri kita ada fujur yang ngajak maksiat, di dalam diri kita ada takwa mengajak ketaatan. Kuatkan jiwa takwaku. Ya Allah, bersihkanlah jiwaku. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kecuali Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kecuali Engkau, karena Engkau yang mencipta manusia, mengatur manusia. Subhanallah. Maka ketika kita ucapkan Alhamdulillah, membersihkan jiwa kita dari ketakaburan, membersihkan rasa memiliki. Karena ini semua milik Allah, maka pujian milik Allah. Tidak ada tukang parkir yang bangga dan menunjukkan inilah saya orang kaya, karena mobil saya banyak. Tidak ada. Dia tahu bahwa itu bukan miliknya. Bagaimana kita bisa memahami Alhamdulillah. Satpam keliling komplek rumah. Wow. Keliling, dia tidak pernah merasa ini rumah saya, ini rumah saya, ini rumah saya. Tidak pernah bangga. Karena rumah pun bukan milik kita, milik Allah. Bumi yang kita pijak pun milik Allah. Walaupun Anda punya sertifikat tanah. Kita punya sertifikat tanah. Apa itu tanah Anda? Lihat 100 tahun yang lalu. Itu milik siapa?
Lihat 100 tahun yang akan datang. Jangan kan 100 tahun. 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun udah bukan milik kita lagi. Hati-hati dengan harta. Sudah capek kita dapat menjadi siksaan. Subhanallah. Pertama disiksa dengan apa? Dengan rasa memiliki. Orang yang merasa memiliki, maka jiwanya kotor. Orang yang jiwanya kotor, maka gampang tersinggung. Bahasa yang kasar sekali, sakit jiwanya. Sakit jiwa itu tidak identik dengan gila. Tapi dia tidak mendapatkan an-nafsul maut ma'innah. Dia tidak mendapatkan jiwa yang tenang. Karena selalu ini milik aku, lihat saya hebat, lihat saya kaya, lihatlah, dan seterusnya. Maka ketika ada orang yang tidak melihat Anda sebagai orang yang punya harta, sebagai orang yang punya ilmu, sebagai orang yang punya jabatan, Anda mulai tersinggung. Belum kenal saya apa orang itu? Siapa sih orang itu? Astagfirullahaladzim. Masuklah golongan kerangka berpikir iblis. Karena iblis merasa aku lebih hebat daripada Adam. Aku diciptakan dari api. Engkau ya Allah ciptakan dia dari tanah. Kau ciptakan aku dari api ya Allah. Masa aku harus sujud? Subhanallah. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita selalu bertahmid. Alhamdulillah. Ada orang-orang yang selalu bertahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah pada hari kiamat nanti. Yang terjadi yang sekarang kan enggak. Apalagi dunia sekarang narsis ya. Inilah saya. Selfie crack. Share di media sosial. Dan seterusnya. Apakah saya termasuk orang-orang yang mengucapkan Alhamdulillah dalam hati atau hanya di dalam lisan? Lihat perilaku kita, lihat tutur kata kita. Apakah who am I atau who is Allah? Who is Allah? Oh, kamu, harta kamu banyak banget. Hebat, kamu kaya sekarang, Mama. Alhamdulillah, ini bukan milik saya. Ini titipan dari Allah. Oh, kamu, ilmunya Masya Allah. Baru dapat gelar PhD. Ini titipan dari Allah. Subhanallah. Jadilah orang yang tawadu. Alhamdulillah. Maka dia nanti di akhirat masuk golongan orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena dia selalu memuji Allah, tidak memuji selain Allah. Salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga salawat kepada Rasulullah SAW. Itu murni karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa ingin bertemu, rasa ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Subhan. Saking cintanya dia bersalawat terus. Subhan. Akhirnya dia bermimpi dengan Rasulullah SAW. Barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, kata Rasulullah SAW, maka sungguhnya dia bertemu dengan aku. Subhan. Karena setan, jin tidak bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh manusia bisa diserupai. Kadang-kala kita bermimpi bapak ibu kita yang sudah wafat. Tapi bisa jadi itu setan. Hadisnya jelas. Ya. Tapi kalau bertemu dengan Rasulullah SAW, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, permasalahannya kita ngaku-ngaku bertemu dengan Nabi. Sementara gambaran Nabi seperti apa kita tidak tahu. Baik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini karena kemarin suara tidak jelas, saya akan memberikan sebuah gambaran yang sangat dahsyat, ya, tentang, saya ulangi lagi, tentang bulan-bulan yang sangat penting. Ada bulan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Al-Ashhurul Hurum itu adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu adalah yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, ini redaksi Al-Quran yang kemarin kita sudah bahas. Karena ternyata banyak yang tidak bisa mendengar dengan baik. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Surat At-Taubah ayat 36. Kalau dicatat ini. Di dalam satu tahun itu ada 12 bulan.
yang sudah ditentukan di kitab Allah, ketetapan Allah. Subhanallah. Allah mencipta langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan. Ini yang disebut dengan al-ashhurul hurum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Hati-hati, dosa dilipat kali gandakan. Dari sini kita bisa paham bahwasanya 4 bulan itu yang disebut dengan ibadah. Dan kita kemarin sudah bahas, kita dianjurkan banyak berpuasa pada bulan. Bulan apa saja? Saya mudahkan 11, 12, 1, 7. 11, 12, 1, 7. Bukan November, Desember, Januari, bukan. Ya. Tapi Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah sekarang masuk Zulqa'dah. Di dalam Al-Baqarah 197. 197. Kalau tadi Al-Baqarah, surat At-Taubat ayat 36. Ada bulan-bulan haji. Al-Hajj asyhurun ma'lumat. Wa man farada fihinna al-hajj fala rafas wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Jadi di sini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menulis, menggambarkan bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji adalah bulan-bulan yang mana saudara-saudara kita sekarang berangkat ke tanah suci untuk menjalankan rukun Islam yang terakhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum haji, mudah-mudahan sebelum wafat Anda bisa haji insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terus berdoa. Ada seorang tukang tahu. Pak Ustadz, saya ini malu. Malu kenapa? Karena setiap hari saya berdoa, ya Allah saya mau haji ya Allah. Padahal saya tukang tahu. Tahu gejrot. Subhanallah. Saya bilang jangan malu. Anda malu kenapa? Allah itu baik, maha baik. Minta aja, mudah-mudahan Allah menghajikan Anda. Gitu. Karena saya kayak nggak tahu diri Pak Ustadz, udah nggak punya duit, minta haji, nggak boleh seperti itu. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Insya Allah dihajikan. Ya, kekuatan kita hanyalah doa. Balik lagi al-hajj asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Subhanallah. Redaksi ini menunjukkan bulan-bulan haji adalah 10, 11, 12. Akhir tahun. Haji laksana gladiresik kematian. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Kalau kita mau wafat, kita bekalnya apa? Di situ yang watazawwadu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Jadi membawa ketakwaan. Kalau tidak membawa ketakwaan, nol, 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 nol. Nol besar. Nah, kesuksesan seseorang di dalam haji adalah modal ketakwaan dia. Sementara sebelum bulan 10, eh, bulan 9. Tadi kan dikatakan bulan haji 10, 11, 12. Bukan Oktober, November, Desember. Tidak. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, sebelum Syawal adalah bulan Ramadan. Disinilah kesuksesan haji adalah sangat tergantung ibadah bulan Ramadan. Subhanallah. Baik lagi tadi bahwa kita berusaha semaksimal mungkin agar kita mendapatkan takwa, modal takwa, baru kita wafat. Maka orang berangkat ke tanah suci, laksana dia mengalami simulasi kematian. Subhanallah. Maka di sini kita lihat ibadahnya luar biasa. Subhanallah. Kemarin kita sudah jelaskan hadis-hadisnya. Ma min ayyamin al-amal salih fi ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang dahsyatnya luar biasa, yang sangat amat dicintai oleh Allah amal saleh. Nggak ada lagi tandingannya. Pokoknya ibadahnya luar biasa. Eh, Pada hari-hari ini. Hari-hari ini dianggap kapan? Dari awal Zulhijjah. Awal-awal Zulhijjah itu. Maka itu kita jangan terikat dengan 9 Zulhijjah puasa. Puasa Arafah. Tapi terikatlah Anda dengan ibadah semaksimal mungkin. Jadi dari 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, ibadah puasa, sedekah, ya.
membahagiakan orang lain, menolong orang lain. Subhanallah. Ini amal-amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kemarin kita sudah bahas, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling amat sangat dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW mengatakan, idkhalus surur. Anda membahagiakan orang lain. Dan kita ingat sekali bahwa ternyata kesolehan sosial ini dahsyat. Kesolehan sosial ini membahagiakan orang lain. Ini betapa banyak orang memahami hanyalah persoalan individual vertikal saja. Yang penting puasa, sholat. Tapi dia lupa bahwa ada ibadah-ibadah sosial. Dan ini sudah kita bahas. Ya. Betapa Rasulullah SAW mengingatkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahwa kita diciptakan bukan hanya untuk diri kita. Kita diciptakan untuk menebarkan rahmat. Itu yang disebut dengan konsep khilafah. Khalifatullah fil ard. Kalau hanya soal individual vertikal sangat mudah. Ya, kita bisa sholat aja. Sholat zikir ya. Sementara kalau soal sosial berat. Belum lagi orang-orang yang menyakitin kita. Subhanallah. Benturan. Kita dakwah. Ngajak kebaikan. Kadang-kala ancamannya kita mau dibunuh. Karena di sana kita mau menguasai tanah-tanah mereka. Ini di pedalaman ya. Semua kita mau menguasai sagu mereka. Padahal kita nggak ada niatan sama sekali untuk ke sana. Disinilah ancaman mengajak orang kebaikan. Itu berat Bapak Ibu. Apalagi mencegah kemungkaran. Di sini kita mencoba untuk bagaimana kita menebar rahmat. Pada hari-hari ini yang amat sangat mahal sekali. Zulqa'dah, Zulhijjah. Pada bulan nanti kita dianjurkan sekarang banyak-banyak berpuasa. Puasa kapan saja. Tidak harus terikat dengan Senin Kamis. Beribadah semaksimal mungkin. Karena ini bulan-bulan haji dan bulan-bulan Al-Ashhurul Hurum. Subhanallah. Ini penting sekali. Jadi kalau 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 kita betul-betul paham dengan teks-teks hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun ayat suci Al-Quran tadi Al-Baqarah 197, kita berusaha untuk menunjukkan seakan-akan, mohon maaf, seakan-akan kita ini sudah dalam keadaan di dalam kain kafan. Walaupun tidak haji, kita di Indonesia, orang-orang yang berangkat ke tanah suci, di dalam keadaan ihram, subhanallah. Dia tidak motong kuku, motong rambut, dan seterusnya. Kita berkurban satu hewan, kurban atau share satu sapi dibagi 7, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dianjurkan untuk tidak memotong kuku, memotong rambut mulai dari awal Zulhijjah. Awal Zulhijjah sudah laksana kita dalam keadaan ihram. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang seakan-akan turut dengan saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci. Berempati, subhanallah. Tetapi kita bukan berihram. Kalau berihram memang total. Tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakaian berjahit. Kalau kita di sini di Indonesia pakaian berjahit, hanya saja tidak motong kuku dan motong rambut. Subhanallah. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk meresapi bagaimana orang-orang yang datang ke tanah suci. Dan ini penting sekali bagi yang belum ke tanah suci, dia berkurban hewan kurban, dia tidak motong kuku, motong rambut, karena seakan-akan dia berihram, berdoa, ya Allah, aku hanya berempati, mudah-mudahan aku betul-betul berangkat ke tanah suci. Ya Allah, Engkau lah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada kesulitan sedikit pun bagi Engkau untuk mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Apalagi ya Allah hanya untuk menghajikan aku. Mustahil bagi aku karena aku tidak punya uang. Ya Allah, Engkau lah yang maha memiliki.
Tidak ada kesulitan sedikit pun. Perjalankanlah diriku ya Allah ke tanah suci untuk menyempurnakan rukun Islam. Sebelum aku wafat ya Allah. Gitu. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Wah, tapi kita tidak hanya cukup minta. Kita berusaha semaksimal mungkin. Subhanallah. Anda punya uang berapa? Kalau bisa berkurban, berkurbanlah. Setiap amal ibadah Anda jadikan wasilah agar doa dikabulkan. Namanya tawassul. Tawassul. Tawassul itu menjadikan amal soleh sebagai batu loncatan agar doa kita dikabul. Apapun bentuknya. Ya Allah, saya bersedekah ini, ya Allah. Mudah-mudahan sedekah ini menyebabkan doaku dikabul. Aku ingin haji, ya Allah. Hah, gitu. Bagaimana kita bisa memberi apa melakukan sesuatu yang Allah senang. Nah, kira-kira gitu. Kalau bahasa kita bikin senang Allah, bukan bikin senang manusia. Itu salah tujuan hidup. Hidup itu untuk membesarkan, mengagungkan, memuji Allah, bukan memuji diri kita. Subhanallah. Karena ya amalan-amalan soleh itu bisa menyebabkan doa kita dikabul. Kadangkala, mohon maaf, orang sudah berdoa, sulit dikabulkan tanpa disadari karena dosa-dosa dia yang menyebabkan doa tidak dikabul. Atau karena dia pelit, tidak suka menolong orang lain. Maka itu redaksi Al-Quran, wa may yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi. Barang siapa yang betul-betul melakukan kemaksiatan, dosa, Allah nggak suka, maka dia bikin hidupnya susah. Maka janganlah Anda menyusahkan diri Anda dengan dosa. Apalagi menyusahkan orang lain. Subhanallah. Menyusahkan orang lain, kita pasti susah hidup kita. Itu udah pasti. Wallahu fi auni abdi ma dama abdu fi auni akhi. Kemarin kita sudah bahas. Ya. Allah selalu nolong seorang hamba selama hambanya nolong orang lain. Subhanallah. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat fisik kita. Allah tidak melihat verbal kita, ungkapan kita, ucapan kita, tapi Allah melihat hati kita. Kita sudah berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, aku ingin haji ya Allah. Setiap saat amalan soleh Anda, ya Allah, jadikan amal-amalan soleh ini ya Allah agar aku bisa haji ya Allah. Jangan engkau wafatkan kecuali aku dalam keadaan haji. Terus, tiba-tiba Anda wafat dan belum haji, Anda sudah dihajikan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Karena Allah melihat hati seorang hamba. Ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah sampai Allah betul-betul mencintai kita. Nah, sekarang sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Al-amal salih ahabbi ilallah. Amal-amal salih di dalamnya sangat dicintai oleh Allah. Nah, ini kesempatan emas. Bukan hanya untuk haji, Anda punya masalah yang tidak terselesaikan bertahun-tahun. Orang bilang kayak lingkaran setan, nggak selesai-selesai. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang sangat mustajab ini. Subhanallah. Apalagi kita berpuasa, bersedekah. Jangan sampai kita lewatkan hari-hari ini. Dan perlu diingat Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal-amal kita, mau yang baik atau yang buruk, akan menjelma menjadi makhluk ketika kita di alam akhirat. Masuk kita dalam kubur, nanti ada yang menservis kita, kasih makan, kasih pakaian yang semua serba wangi dan semua serba membahagiakan. Siapa engkau? Aku adalah amal solehmu. Subhanallah. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ada ular yang menyiksa seorang itu. Siapa engkau? Aku adalah amal engkau, perbuatan engkau. Jadi itu semua sama ketika kita membahagiakan orang, menyenangkan orang, dia akan menjelma. Nanti masuk dalam kubur kita, mendampingi kita, membahagiakan kita. Siapa kamu? Kok kamu nolong saya menemani aku di sini? Aku adalah kebaikan engkau karena engkau membahagiakan orang lain. Jadi menjelma, itu hadis. Ana surur alladhi adkhaltani ala fulan. Aku adalah kebahagiaan yang engkau masukkan aku di dalam kehidupan si fulan. Subhanallah.
kita menolong orang di akhir bahagia, itu perbuatannya itu menjelma nanti. Ini hadis bukan dari saya. Subhanallah. Maka itu jangan takut kesendirian ketika ada di dalam kubur. Memang sendiri, tapi nanti amal-amal kita yang akan mendampingi kita. Subhanallah. Bacaan ayat suci Quran kita akan mendampingi kita. Puasa kita akan mendampingi kita. Subhanallah. Justru anak kandung belum tentu mendampingi kita. Istri, suami belum tentu mendampingi kita. Itu pasti. Ketika kita wafat, di mana mau dampingin kita dalam kubur. Tapi yang mendampingi kita adalah amal-amal ibadah kita. Subhanallah. Apapun yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik, sesungguhnya Anda telah berbuat baik buat diri Anda sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat buruk, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik, maka keburukan itu balik lagi buat diri kita. Maka kita mencoba, kemarin hadis sudah saya terangkan, bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Membahagiakan orang lain, menolong orang lain, bahkan yang kemarin kita sudah singgung, hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, orang yang keluar masjid, memenuhi kebutuhan saudaranya, itu lebih aku cintai dan aku lebih suka daripada orang beriktikaf selama satu bulan. Itu hadis. Subhanallah. Padahal di Masjid Nabawi sekali sholat adalah dilipat kali gandakan menjadi 1000 kali lipat. Ini menunjukkan kita berusaha. Jangan sampai kita hanya membangun kesalahan individual vertikal, melupakan kesalahan sosial horizontal. Nauzubillah min zalik, saya kasih tahu Bapak Ibu, orang yang pelit, orang perhitungan, sehingga sulit sekali untuk menolong orang lain. Kalaupun menolong orang lain amat sangat kecil dibanding apa yang Allah berikan kepada dia, maka itu tanda sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oh iya, maka itu setan sangat mencintai orang yang pelit, walaupun dia ahli ibadah. Walaupun dia ahli ibadah. Maka itu mudah-mudahan ceramah yang singkat ini menjadikan kita untuk selalu membahagiakan orang lain, bikin orang ini kebanyakan enggak, malah nyakitin orang lain, ya kan, menebar fitnah, apa manfaatnya, gitu kan. Kadang-kala hal-hal yang tidak penting kita pikirkan, hal-hal yang tidak penting kita bahas orang lain nggak ada manfaatnya, adanya dosa iya. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang lebar karena kajian singkat ini, mudah-mudahan ambil kesempatan emas ini pada hari-hari, apalagi nanti awal Zulhijjah, yang sudah niatan kurban, siapkan. Anda tidak boleh motong kuku, motong rambut. Tapi perlu diingat, bagi yang belum hewan kurban Anda sumbanglah. Jangan sampai tidak kurban. Masa beli HP mampu, beli hewan kurban nggak mampu, ya. Nah, kami ada Yayasan Aksi Peduli Bangsa membuka kesempatan Bapak Ibu untuk sekalian berkurban, sekalian berdakwah. Ya, di pedalaman amat sangat fakir, bukan hanya miskin, tapi fakir. Yuk kita berbagi. Dan ketika mereka gara-gara kita naruh hewan kurban di sana dan mereka masuk Islam, pahalanya di sisi Allah. Seakan-akan kita berdakwah di sana, ya, mengislamkan, apalagi para mualaf-mualaf yang kadang-kala tidak pernah memakan daging sapi. Dia biasa makan daging, mohon maaf, daging babi. Ya, karena kebiasaan mereka makannya babi. Nah, kita membahagiakan orang lain, membahagiakan para mualaf, membahagiakan orang-orang yang fakir. Subhanallah. Bapak Ibu tidak bisa ke sana, kita titipkan. Nanti kalau ada waktu dan ada kesempatan dan ada harta dan ada kesehatan, berangkat ke pedalaman, kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita ada di pedalaman. Mari kita jadikan maksimal semaksimal mungkin agar kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Caranya bahagiakan orang lain. Jangan sampai kita lupa bahwasanya kesalahan individual vertikal nampak dalam kesalahan sosial horizontal. Jangan sampai kita sholat tapi pelit. Itu menunjukkan kegagalan sholat Anda. Innal insana khuliqa halu'an. Kita masuk syarru jazu'an. Wa kita masuk khairu manu'an illa musallin. Ini gambaran Al-Quran menunjukkan orang yang sholat itu tidak pelit. Maka orang yang pelit menunjukkan sholatnya tidak diterima, itu Al-Quran. Saya rasa ini saja dari saya. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu Waalaikumsalam khairan. warahmatullahi Sehat ya Pak wabarakatuh. Ustadz. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Pak Ustadz. Waalaikumsalam.